Selamat bergabung, saya Akbar, seorang dokter. Saat ini menyajikan textbook review ortopedi. Kita review ya, textbook ortopedi Netter. Dalam hal ini, textbook Netter bab Basic Science membahas dengan topik sains dasar terkait dengan saraf, otot, dan beberapa klinisnya. Nah, pada konsep kali ini kita akan bahas tentang yang pertama saraf ya, kalau yang di sini. Nah, kalau untuk awali dari neuro atau basicnya itu sebenarnya kalau untuk misalnya kita ambil potongan melintang saraf ya, misalnya peripheral nerve. Nah, ini akan ada tampakan seperti ini. Tampakannya seperti ini peripheral nerve ini. Nah, nanti kalau secara anatomis itu ada 3 lapisan pelindung sebenarnya yang dari luar. Yang paling luar itu namanya epineurium ya, melindungi seluruh saraf. Kemudian di dalam lindungan saraf tersebut terkumpul kumpulan-kumpulan saraf ini yang disebut dibungkus oleh yang namanya perineurium ya, perineurium yang ini ya. Jadi paling luar epi, baru kemudian di dalamnya kumpulan-kumpulan satu ini dilindungi oleh perineurium. Nah, nanti dalam satu kumpulan fasciculus ini ya, nanti akan ada satu saraf lagi yang kecil ya, yang kecil inilah yang disebut dengan endoneurium. Jadi ada 3 lapisan pelindung: epi yang secara keseluruhan, peri untuk satu bundel ya, kemudian dalam satu bundel tersebut ada, kita tarik satu namanya endo, yaitu endoneurium melindungi paling dalam. Nah, kemudian setelah itu kita akan bahas lagi tentang kompleks unit fungsional daripada neuron atau sel tersebut. Nah, untuk konsepnya biasanya untuk neurologi selnya itu bisa dilihat, ini contoh gambaran sel saraf ya. Kalau secara anatominya ini ada badan sel saraf ya. Di sini badan sel saraf, di sini ada dendritnya. Ya, kemudian di sini pengantaran biaras impuls yang nanti ini yang disebut dengan aksonnya memanjang ke sana. Nah, nanti di setiap akson itu terdapat sel swan yang menghasilkan nodus Rinvier. Wah, maksud saya mielin. Jadi sel swan ini menghasilkan mielin yang biru-biru ini. Nah, kemudian di antara mielin tersebut ini ada celah yang disebut dengan nodus Rinvier ya, celah antara sel swan memfasilitasi potensial aksi ya, seperti itu. Terkait dengan gambarannya, jadi selubung mielin ini penting dalam penghantaran sel saraf. Nah, kemudian setelah kita mengetahui gambarannya secara unit fungsional ya, dendrit, badan selnya, kemudian ada aksonnya, ada selubung mielin yang dihasilkan oleh sel swan, diantaranya ada nodus Rinvier ya, yang berfungsi untuk mengantarkan sel saraf, aliran impuls saraf. Nah, nanti yang ketiga kita bahas tentang klasifikasi cedera saraf ya. Sebenarnya kalau untuk klasifikasi ada 2 ya. Kalau untuk yang Seden sama Sunderland ya, Sunderland. Nah, pada konsepnya kalau dari cedera saraf Seden ini ada yang namanya neuropraksia ya. Kemudian kalau neuropraksia ini awalnya dia ini aksonnya yang kuning ini utuh ya. Nah, biasanya cuma kerusakan mielin lokal seperti sini. Jadi itu untuk neuropraksia. Nah, sedangkan kalau untuk akson mesis, jadi biasanya untuk kerusakannya selain aksonnya rusak, selubung mielinnya rusak, biasanya ini masih yang utuh itu adalah bagian di luar, yaitu epineurium. Epineuriumnya masih utuh ya. Kemudian kalau neurotomesis ini yang sudah parah, jadi putus total, aksonnya putus sampai epineurium paling luar itu putus. Jadi kalau gambarannya untuk cedera ini neuropraksi sebenarnya yang rusak cuma di bagian selubung mielinnya. Kalau neurotomesis putus semua ya, jadi secara keseluruhan baik dari lapisan epineurium sampai ke bawah itu putus total. Kalau misalnya neuropraksia yang rusak cuma di selubung mielin yang ini. Nah, kalau akson metasis ini bisa kita sebenarnya terbagi derajat lagi ya, dari Sunderland yang 1, 2, 3 ya.
Nah, nanti di paling luar itu kalau misalnya yang paling auto epi ya epineurium. Kemudian di bawahnya ada perineurium sama endoneurium. Jadi ini sebenarnya yang paling penentuan pembagian nanti untuk Sunderland. Kemudian berikutnya terkait dengan reseptor sensori kulit. Jadi untuk organ apa namanya sensorik. Nah, itu ada beberapa reseptor sih sebenarnya yang dijabarkan. Kalau ini ya contohnya aja corpus callosum ini atau reseptor tekanan yang terletak jauh di dalam dermatom atau memicu regangan tekanannya. Jadi ketika ada stimulus masuk atau tekanan nanti yang cukup dalam, nanti ini akan membuat reseptor pasin ini menimbulkan potensial aksi sehingga terbentuklah sensasi atau stimulus sensorik yang masuk sebagai bentuk tekanan. Begitu pula ada Meissner. Meissner ini untuk reseptor terkait dengan sentuhan, yaitu sentuhan halus. Kemudian ada juga diskus Merkel sama sentuhan statis, reseptor yang sentuhan ringan, diskriminasi 2 titik secara statis. Jadi sebenarnya ada beberapa reseptor kulit, ada yang reseptor panas ya, Ruffini, ada Kraus dingin ya. Jadi ada beberapa reseptor yang pada kulit yang berperan dalam menghasilkan informasi sensorik. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang fisiologi dan kontraksi otot. Nah, pada fisiologi dan kontraksi otot ini kalau kita lihat bahwa anatomi otot sebenarnya ditinjau juga kurang lebih sama ya pada gambarannya. Namun yang bisa kita lihat di sini dijelaskan bahwa untuk mekanisme otot itu ada dua ya, tipe 1 sama tipe 2. Kalau tipe 1 itu sifatnya aerobik atau daya tahan ya. Sedangkan tipe 2 ini anaerob, gerakan cepat dan kuat ya, seperti itu. Jadi kalau ini untuk olahraga misalnya olahraga kardio itu tipe 1, sedangkan untuk olahraga angkat beban yang sifatnya anaerob, cepat, kuat itu tipe 2 atau fast twitch. Kemudian ada juga dibahas tentang jenis-jenis kontraksi otot. Nah, jadi kontraksi otot adalah ketika otot itu mengalami kontraksi ya atau depolarisasi. Nah, sedangkan untuk kontraksi sendiri sebenarnya ada 3 ya. Kontraksi itu yang terkenal kita tahu bahwa ototnya memendek itu konsentrik. Jadi kontraksi otot yang ototnya memendek namanya konsentrik. Ada juga jenis kontraksi otot tapi ototnya itu memanjang yang namanya eksentrik ya, contohnya ini. Jadi pada saat fleksi bicep ini memendek ya, pada saat ekstensi bicep ini memanjang dan tetap dalam keadaan kontraksi. Nah, itu namanya kontraksi eksentrik. Nah, sedangkan ada juga konsentrik isometrik. Jadi panjangnya tetap sama dan tetap dia ototnya kontraksi tapi tidak terjadi perubahan panjang, itu namanya isometrik atau mempertahankan posisi, misalnya kayak posisi plank, wall sit dan lain-lain. Kemudian untuk materi berikutnya ini terkait dengan kontraksi otot sih sebenarnya. Nah, kalau pada konsep ini penting kita tahu bahwa unit fungsional dari satuan kontraksi otot disebut dengan sarkomer. Biasanya itu adalah unit yang berasal dari Z atau unit ini the Z in Z ya. Nah, jarak antara sini ke sini ini disebut sebagai satu sarkomer. Nah, kemudian di bagian kontraksi otot penting kita untuk mengetahui bahwa ada yang namanya filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal itu untuk filamen myosin ya, tebal, yang ungu ini, yang ungu ya. Sedangkan yang tipis itu aktin, yang ini. Nah, perpaduan antara filamen tebal dan filamen tipis ini ketika saling tertaut itulah yang disebut dengan kontraksi. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana itu berkontraksi. Pada prinsipnya kontraksi terjadi ketika filamen aktin dan filamen myosin itu bertemu seperti ini. Nah, sedangkan sebelum itu terjadi, filamen aktin ini biasanya posisi filamen aktin yang kuning ini ya, yang kuning ya,
Ini gambaran filamen aktin ya, yang tipis. Jadi ini ada sebenarnya ada namanya troponin ya, yang ungu-ungu ini troponin, kemudian yang biru memanjang ini tropomiosin ya. Tropomiosin, sedangkan yang kuning-kuning ini filamen aktin. Nah, pada saat tidak terjadi depolarisasi, tropomiosin ini menutup sisi aktif daripada aktin sehingga tidak terjadi pertemuan dengan filamen miosin. Nah, ketika terjadi depolarisasi artinya adanya reseptor asetilkolin yang intinya nanti akan memicu ion kalsium akan berikatan dengan troponin ya. Nah, ion kalsium akan berikatan dengan troponin. Akibatnya ketika troponin masuk terjadilah pergeseran troponin menerima kalsium, terjadilah menstimulasi tropomiosin untuk bergerak. Nah, ketika tropomiosin bergerak, ini akan membuka sisi aktif daripada aktin ini untuk bertemu dengan filamen tebal atau miosin. Jadi ini contohnya ya di gambar sini, tropomiosinnya, troponin kalsium masuk ke troponin, tropomiosin yang biru ini bergeser sehingga tertautlah antara filamen aktin yang kuning ini dengan filamen tebal yaitu miosin. Nah, sedangkan untuk filamen tebal miosin itu nanti untuk dapat dia bertemu dengan filamen aktin ini, dia memerlukan untuk perubahan energi, membutuhkan energi ATP yang nanti akan dipecah menjadi ADP dan P ya, seperti itu. Ini sebenarnya untuk gambaran dasar bahwa kontraksi terjadi ketika filamen aktin tebal ini bertemu dengan filamen tipis miosin, yang dimana untuk kontraksinya masing-masing membutuhkan energi ATP untuk filamen tebal ya, sedangkan membutuhkan ion kalsium untuk depolarisasi, menstimulasi troponin, menggeser tropomiosin sehingga sisi aktif filamen aktin dapat bertemu dengan filamen tebal yaitu miosin, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi terkait dengan struktur dan vaskularisasi tendon ya. Jadi tendon adalah struktur daripada otot yang dimana tendon berfungsi untuk menghubungkan antara otot dengan tulang. Jadi dia merupakan biasanya regio-avaskular. Jadi inilah tendon. Tendon ini misalnya ini otot ya, otot. Ini tulang ya, bone. Nah, tendon inilah nanti yang menghubungkan struktur otot tersebut dengan tulang, seperti itu. Nah, ada yang namanya serabut servi ya. Serabut servi ini adalah bagian daripada tendon itu yang mampu melekat dalam invasi ke bagian periosteum ya, melekat secara langsung sehingga terjadilah perlekatan antara otot itu atau tendon itu dengan tulang. Nah, inilah yang membentuk hubungan yang kuat antara tulang dengan otot karena adanya serabut servi atau serabut kolagen daripada tendon yang melekat langsung di periosteum ke dalam bagian tulang, seperti itu. Dan yang kedua, kita penting untuk mengetahui yang namanya funiculum ya. Funiculum ini sebenarnya salah satu saluran yang membantu memberikan vaskularisasi kepada tendon, karena mayoritas daripada tendon itu bagian avaskular, tapi ada struktur yang namanya funiculum yang membantu suplai darah untuk bagian-bagian tendon itu dapat memperoleh nutrisi melalui pembuluh-pembuluh darah kecil melalui funiculum, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu contoh case klinis daripada kelainan daripada misalnya otot, ada yang namanya kondisi darurat yaitu sindrom kompartemen ya. Ketika terjadi tekanan yang cukup tinggi di bagian kompartemen otot. Jadi kompartemen itu adalah kumpulan daripada unit fungsional otot yang memiliki regio atau lokasi yang berdekatan dan memiliki kurang lebih struktur dan fungsi yang sama. Misalnya kompartemen anterior lengan depan seperti itu yang terdiri dari misalnya 5 atau 5 sampai 8 otot. Nah, sebenarnya untuk ketika kompartemen sindrom terjadi ketika terjadi peningkatan tekanan ya di dalam otot tersebut, karena misalnya otot itu biasanya dia dibungkus dengan yang namanya fascia ya, fascia.
Ini otot itu dibungkus dengan faskia, yang dimana ketika terjadi misalnya perdarahan di dalam otot tersebut, uh, maka tekanan di dalam kompartemen otot ini akan meningkat ya, meningkat. Nah, sehingga itu dapat menjadi keadaan emergensi karena dapat mendesak organ sekitar, utamanya misal pembuluh darah atau saraf. Nah, gejala yang mungkin terjadi adalah kita kenal sebagai 5P, yaitu adanya pain ya, nyeri hebat. Uh, khasnya ini adalah nyeri pada peregangan pasif. Kalau untuk klinisnya biasanya pasien-pasien kita cuma lakukan peregangan ekstensi beberapa organ, tapi sudah sangat respon dengan nyeri yang cukup hebat ya. Jadi nyerinya tidak sesuai dengan stimulasi peregangan yang kita berikan. Kenapa cuma diregangkan sedikit, tapi kenapa nyerinya sangat hebat? Nah, itu curiga daripada apa namanya, kompartemen sindrom. Nanti ketika itu adalah gejala awal sih sebenarnya yang paling membantu untuk mendiagnosa. Karena untuk kalau gejala lain sudah cukup berat, kalau misalnya sudah terjadi kesemutan itu sudah menekan saraf ya, atau pucat atau peler ini sudah menekan pembuluh darah, aliran darah sudah berkurang, apalagi kalau sudah paralisis, kelumpuhan daripada saraf yang tertekan sampai pulsness, sampai vaskular itu sudah tidak teraba, bahkan sampai hilang nadi. Jadi jangan sampai gejala berat ini muncul baru kita ketahui bahwa ini kompartemen sindrom. Kalau bisa cek di awal, yaitu ada gejala pain yang nyeri hebat pada peregangan pasif yang tidak sesuai dengan peregangan yang kita lakukan. Kenapa nyerinya sangat hebat seperti itu. Nah, kemudian tindakan emergensinya itu adalah kita lakukan fasciotomi ya, fasciotomi, yang dimana fasciotomi ini adalah tindakan, maaf ya, jadi fasciotomi itu adalah tindakan untuk menurunkan tekanan pada faskia. Jadi prosedur bedah untuk membuka faskia tersebut sehingga terjadi apa namanya, tekanan di dalam kompartemen tersebut berkurang, melakukan insisi emergensi untuk mencegah nekrosis otot, kontraktur permanen, menurunkan tekanan yang memberikan tekanan pada saraf dan pembuluh darah. Ya, demikian terkait dengan materi singkat daripada textbook ortopedi Netter di topik saraf, otot, dan salah satu klinisnya.